Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Video kali ini kami akan share sebuah kabar baik bahwasanya sudah ada daerah yang melakukan pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan 3, Bapak Ibu. Nah, jadi pertama kita ucapkan welcome Oktober, karena bulan Oktober ini adalah waktu pencairan TPG TW3, di mana akan banyak daerah di seluruh Indonesia akan mencairkan tunjangan sertifikasi untuk guru di triwulan 3 seperti itu. Nah, tentu pertanyaan kita, apakah sudah ada daerah yang cair TW3-nya seperti itu? Nah, baik Bapak Ibu. Ini akan kami sampaikan terkait informasi pencairan TPG TW3. Jadi, untuk naungan Kemenak, teman-teman guru naungan Kemenak itu sudah ada beberapa daerah yang cair untuk saat ini triwulan 3-nya. Kita akan berikan informasi dari daerah mana saja berdasarkan informasi langsung dari teman-teman guru. Nah, kemudian untuk naungan Kemdikbud saat ini masih menunggu, Bapak Ibu. Belum ada informasi yang kami deteksi di daerah yang sudah melakukan TW3, tapi tidak lama lagi akan cair, karena memang TW3 ini kebanyakan itu cair di bulan Oktober, bahkan awal Oktober sudah ada. Nah, untuk naungan Kemenak, Bapak Ibu, Kudus ya, Jawa Tengah, naungan Kemenak ini sudah cair 2 bulan triwulan 3. Nah, ini menarik Bapak, ini yang perlu kita pahami. Sudah cair 2 bulan, yaitu di bulan Agustus dan bulan Juli. Jadi TW3-nya cair 2 bulan. Karena, kenapa bisa seperti itu? Kenapa tidak langsung 3 bulan ya, Juli, Agustus? Karena bisa jadi di Kudus ini penyalurannya itu per bulan, Bapak Ibu. Kita lihat langsung dari sumber informasi yang kami jadikan sumber seperti itu. Ini informasi langsung dari teman-teman guru di daerah, di salah satu grup ya, guru sertifikasi. Di sini disampaikan bahwasanya tempatku, ini kata ibu yang posting ya, tempatku TW3 sudah cair Juli Agustus, semoga yang lain cepat nyusul. Nah, ada yang komen karena penasaran, 2 bulan saja ya, dijawab iya Pak, karena bulan Septembernya kan belum selesai, biasanya awal Oktober. Nah, ini indikasi bahwasanya memang di Kudus untuk naungan Kemenak itu disalurkan per bulan. Nah, memang bisa seperti itu Bapak Ibu, karena di surat pernah kami sampaikan di video-video sebelumnya bahwasanya untuk naungan Kemenak itu memang ada regulasi yang memungkinkan untuk disalurkan per bulan seperti itu Bapak Ibu, per bulan. Jadi tidak perlu menunggu triwulan seperti itu, bisa per bulan. Berbeda dengan naungan Kemdikbud ya, SD, SMP, SMA, SMK memang belum ada regulasi yang menjelaskan bahwasanya bisa per bulan. Kalau Kemenak memang bisa, makanya hingga saat ini sudah ada beberapa daerah naungan Kemenak sudah cair. Nah, informasi tambahan untuk Bapak Ibu guru ini penting sekali, bahwasanya perlu dipahami TPG 2021 ini, tunjangan sertifikasi tahun 2021 ini akan diterima full tanpa carry over. Berbeda dengan tahun 2020, di mana 2020 carry over ya, bulan Desember tidak dibayarkan full, tapi dibayarkan di tahun ini. Untuk tahun ini akan dibayarkan full. Ini sudah disampaikan langsung oleh ke Pak Menteri Pendidikan bahwasanya TPK 2021 sudah diamankan anggarannya, tidak mengalami gelombang refocusing anggaran, sehingga akan diterima full. Berikut ini penjelasan langsung dari Pak Menteri. Izinkan saya melakukan paparan sekarang untuk membahas topik pertama, realokasi dan refocusing APBN Kemendikbudristek tahun 2021. Di tahun 2021 ini ada 4 tahap. Bisa berikutnya. Ada 4 tahap realokasi dan refocusing APBN. Jadi ini kita jelaskan 4 tahapnya. Untuk yang tahap pertama, itu satu-satunya tahap di mana kita sebenarnya mendapatkan tambahan anggaran, tetapi kita masih harus merealokasi anggaran kita sebagian. Untuk tahap 2, 3, dan 4 itu semuanya adalah pemotongan, jadinya pengurangan daripada anggaran disebabkan karena pemerintah harus melakukan penghematan belanja KL untuk pandemi COVID-19. Jadi kami di pemerintah ini harus solider bahwa walaupun kita menerima pemotongan anggaran, kita punya satu kedaruratan yang harus dihandle sekarang, sehingga kami membantu keuangan negara untuk bisa mengalihkan dana tersebut. Yang refocusing tahap 1 ini
kami menerima sebenarnya tambahan anggaran kuota itu sebesar 2,62 T, tapi Kemendikbudristek itu harus menanggung 500 M dari jumlah tersebut. Jadi yang dapat dari BA pun, dapat dari luar tambahan itu hanya 2,02 T, tapi Kemendikbudristek harus mengeluarkan dari anggarannya 500 M. Nah, yang ini kita lakukan dari efisiensi dari belanja barang, honor, meeting, perjalanan dinas, dan lain-lain. Untuk tahap 2 yang kita lakukan adalah karena ini semuanya untuk penghematan. Jadi di tahap 2, 271,58 M itu harus kita refocusing. Sama juga kita refocusingnya dari belanja pegawai, terutama dari tunjangan kinerja THR dan tunjangan kinerja gaji ke-13. Kita punya prinsip yang sangat sederhana sebenarnya di Kemendikbud. Kalau ada pemotongan, yang pertama harus dikorbankan adalah aktivitas internal kita untuk mencapai solusi. Tapi program prioritas kita harus dilindungi. Sebesar mungkin dilindungi. Jadinya beberapa kegiatan kita memang terdampak, tapi nggak terdampak secara karena pengorbanan yang kita lakukan dari sisi tadi biaya-biaya anggaran SDM, operasional, dan lain-lain. Jadi contohnya guru penggerak ya memang turun sedikit dari 36.000 ke 29.000 orang. Karena anggarannya turun dari 689 M ke 551 M. Itu contohnya. Itu udah kita nggak mau menerima lebih besar lagi penurunan dari situ. Ini contoh satu lagi, program prioritas guru penggerak, sekolah penggerak. Nah, ini lumayan signifikan karena sasarannya turun dari 61.000 ke 23.000. Ini memang kita nggak bisa cari lagi anggaran karena ini memang program yang sangat intensif pendampingannya. Jadi ini signifikan, memang agak sedih, tapi ya nggak apa-apa karena kita bisa selalu mengakselerasi tahun berikutnya. Organisasi penggerak ya sasarannya itu tetap di 20.000 tapi anggarannya turun sehingga anggaran per proyeknya, per programnya itu turun cukup signifikan dari 320 M ke 209 M total anggarannya. Nah, Satuan Pendidikan Aman Bencana sasarannya tadi dari 1.530 menjadi 1.290 lembaga ya karena anggarannya turun. Di kebudayaan pun banyak yang terpukul, target desa pemajuan kebudayaan itu berkurang dari 359 desa ke 270 desa ya karena anggarannya cukup signifikan. Jadi ada beberapa program prioritas memang terdampak ya negatif, ada yang targetnya lumayan signifikan tapi tidak merusak akselerasi daripada program kita. Dan harapan kita adalah dengan tahun depan dan tahun berikutnya itu akan kita kompensasi pengurangan target ini dengan mengakselerasi lebih cepat. Nah, apa yang sama sekali tidak terdampak? Nah, ini adalah masa krisis bagi masyarakat kita. Semua program-program kita yang sifatnya afirmatif itu kita lindungi total, ya. Dan untuk tahun ini PIP tetap saja 17,9 juta siswa dengan anggaran 9,6 T, tidak ada pemotongan sama sekali. KIP kuliah untuk memastikan nggak ada anak-anak kita yang kurang mampu harus putus sekolah, ya. Itu dengan 1,1 juta mahasiswa dengan anggaran 9,4 T. Jadi PIP, KIP kuliah aman. Beasiswa afirmatif seperti beasiswa adik untuk 7.300 mahasiswa dengan anggaran 139 M itu tidak ada pemotongan sama sekali. Dan aneka tunjangan untuk 364.000 guru dengan anggaran 7,3 T itu tidak ada pemotongan sama sekali. Jadi kita ini kerja pagi siang malam untuk melindungi hal-hal yang dampak ekonominya sangat signifikan bagi ekosistem pendidikan kita, baik itu guru, murid dasar menengah, mahasiswa maupun beasiswa afirmatif. Ini yang coba kita pertahankan sebaik mungkin gitu. Jadi kira-kira gitu dari sisi dampak daripada realokasi kita mencoba prioritas nomor 1 hal-hal yang sifatnya afirmatif untuk masyarakat yang paling tidak mampu itu harus kita lindungi dulu, baru program prioritas kita lindungi dulu,
Nah, konsekuensinya adalah aktivitas-aktivitas di dalam kementerian itu, efisiensi yang terjadi itu dahsyat gitu, dahsyat. Dan memang arahan Pak Presiden adalah untuk melanjutkan efisiensi ini ke depannya. Jangan sampai nanti pandemi udah tidak PPKM lalu tiba-tiba semuanya bikin event-event lagi di hotel, semuanya bikin acara-acara ini yang nggak mau. Pak Presiden sudah menitipkan bahwa efisiensi ini harus kita jaga. Jadi ini merupakan suatu hal yang akan kita bawa ke depan.